Halo semua, perkenalkan nama saya Desi Marta Pardosi, NIM 210306091. Saya dari peternakan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis kerabang telur. Yang pertama, saya akan membahas sintesis yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air. Selebihnya pada umumnya itu protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Sintesis yolk ini diawali dengan kelenjar pituitari yang akan melepaskan hormon gonadotropin yang kemudian menembus TK layer. Nah, kemudian akan menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk yang terdiri dari asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Nah, ini terjadi di nukleus pada hepar atau hati. Hasil dari sintesis pada hati tersebut akan menghasilkan beta-lipoprotein dan vitelloginin. Beta-lipoprotein ini akan menembus dua lapisan terdiri dari TK layer dan granulosa layer. Dan kemudian bagian vitelloginin ini yaitu lipofitekin dan fosfofitin yang akan menembus dua lapisan TK layer dan granulosa layer yang akan menghasilkan yolk. Selanjutnya sintesis albumin. Protein-protein pada albumin terdiri dari yang pertama ovalbumin 54%, ovotransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1-1,5%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitors 0,1-1,5%, ovoglisoprotein 0,5-1%, PP inhibitor 0,1%. Hormon-hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada oviduk. Albumin disekresikan di magnum yang merupakan bagian dari oviduk. Sintesis albumin terjadi pada magnum. Albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Molekul estrogen akan membran sel yang kemudian akan diikat oleh reseptor estrogen, kompleks estrogen, dan reseptornya yang tidak aktif akan membentuk menjadi 5S. Kemudian memasuki nukleus yang akan berinteraksi dengan kromosom yang akan menyebabkan gen tertentu yang dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan meninggalkan nukleus tadi dan akan menuju ribosom yang akan ditranslasi menjadi protein spesifik yang berupa asam amino yang akan menghasilkan albumin dan protein khas telur lainnya. Proses ini menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Selanjutnya sintesis kerabang. Sintesis kerabang terjadi di uterus selama 18-21 jam. Terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat pada plasma darah. Ion karbonat berasal dari hasil metabolit mukosa sel kelenjar kerabang yaitu CO2 ditambah H2O yang menghasilkan H2CO3 asam karbonat yang akan dipecah menjadi HCO3HO plus asam karbonat akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan menghasil hidrogen, lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke mukosa sel. Sel kelenjar kerabang kemudian masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang yang kemudian bergabung dengan CO3- menghasilkan kalsium karbonat yaitu kerabang telur. Demikianlah video yang saya perbuat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.